Dari dulu asap, sekarang asap lagi. Dari gue kecil ya, dari SD asap, SMP asap lagi, SMA, kuliah asap aja terus. Mungkin baru ramai sekarang, tapi gue tuh udah nemuin asap ini tuh udah lama banget dari gue kecil. Bahkan bisa dibilang sebagai festival yang diselenggarakan setiap sekali setahun ya. Wilayah Indonesia yang mengalami zona parah salah satunya adalah di Pulau Kalimantan dan juga di Pulau Sumatera. Di kanan saya ini warnanya merah menandakan polusi udara dalam titik yang sangat parah pemirsa. Ternyata ini terjadi di Pulau Brunei, maksud kami di Pulau Borneo, dan dialami juga oleh Brunei Darussalam serta Malaysia, dan hingga aliran angin juga sampai ke Pulau Sumatera seperti yang Anda saksikan pemirsa. Ini bukan udah hal yang aneh lah bagi gue ya. Ini udah jadi hal yang biasa aja dan hal lumrah bagi kita. Bahkan gue masih ingat dulu ya, bahkan anak-anak aja itu senang banget ya kalau udah asap gini karena libur sekolah. Walaupun pada saat kecil dulu gue tuh nggak tahu kenapa ada asap gitu loh. Atau kita bisa sebut sebagai jerebu. Tengok tuh, jerebu. Gue kira jerebu itu datang memang karena hukum alam aja. Karena saking seringnya terjadi, itu bahkan bisa sampai sekali atau 2 kali dalam setahun. Karena dulu gue juga masih kecil kan, jadi gue nggak tahu apa-apa di mana itu datangnya, nggak dijelaskan sama guru juga di sekolah. Akhirnya gue tuh kayak waktu kecil tuh kayak kalau ada jerebu tuh senang aja gitu loh. Selain kita bisa menikmati suasana kota bagaikan Silent Hill gitu ya, tapi juga kita bisa libur gitu loh. Ya enak libur gitu. Gue gak suka belajar dulu. Gue sukanya main di rumah aja, diam di rumah, main PS gitu. Dan karena sering terjadi, gue tuh udah menganggap bahwa asap-asapan ini tuh udah menjadi hal yang biasa aja. Dan yang kita tahu sekarang kota Pontianak menjadi kota yang paling berpolusi ya di negara Konoha ini. Jujur gue iri banget lah sama orang-orang Bandung ya. Selamat bagi kalian menjadi sebuah kota yang memiliki polusi yang rendah. Gue salut banget sama orang-orang Bandung yang gak main bakar-bakar. Gue harap yang membakar hutan itu bisa meniru kalian lah ya. Dan gue juga berharap bahwa Kalimantan bakal pulih dari keadaan alam seperti ini. Gue introvert ya. Gue jarang keluar rumah karena memang gue lebih suka aja diam di rumah, main PS ya, walaupun hal kecil tapi menurut gue itu sudah menjadi hal yang menyenangkan gitu. Tapi walaupun begitu ya, gue tuh tetap suka gitu loh dengan alam. Gue juga tidak lupa untuk menyentuh rumput ya. Gue sangat suka lah gitu dengan pemandangan alam. Sehingga gue tuh benci banget kalau seandainya ada orang itu buang sampah sembarangan. Bahkan sekecil kulit pisang pun gue tuh kayak nggak tega aja gitu mau buang sampahnya itu sembarangan. Jadi ya gue tuh kayak nggak kaget aja kalau hal jerebu kayak gini tuh bisa terjadi. Ya jadi gue mau sedikit cerita. Gue pernah jalan-jalan bareng keluarga gue ke alun-alun Kapuas ya. Itu salah satu tempat wisata yang paling terkenal lah di Pontianak. Dan ya bayangkan guys, gue mau menikmati liburan gue nih bareng keluarga gue sambil melihat pemandangan Kapuas yang indah ya, yaitu Sungai Kapuas juga yang termasuk menjadi sungai paling terpanjang di Indonesia gitu loh. Bangga gitu gue sebagai orang Pontianak tuh, gue tuh bangga gitu lahir di dunia ini, lahir di pulau ini tuh karena ya gue punya sungai terpanjang di Indonesia yaitu Kapuas kan. Lalu tiba-tiba ya ketika gue menikmati sungai Kapuas bareng keluarga gue gitu ya sambil ngemil gitu, gue lagi nikmatin alam nih. Wah, lagi nikmatin sungai Kapuas dengan langitnya yang berwarna biru gitu ya, sambil melihat pemandangan perumahan gitu, bukan perumahan sambil melihat rumah-rumah gitu ya, jembatan gitu. Lalu tiba-tiba nih ada orang yang jualan es gitu ya, jualan es. Dia lagi membawa sekumpulan plastik es gitu loh, es minuman gitu. Lalu dengan enaknya mereka kayak langsung buang aja ke Sungai Kapuas gitu ya. Sampah-sampah bekas esnya berserta plastiknya bang langsung dibuang aja ke sungai gitu. Wow gitu ya. Gue barusan melihat pertunjukan sirkus gitu guys. Dengan mukanya yang tidak berdosa itu gue kayak wow gila. Gue tuh introvert ya, gue tuh jarang keluar rumah. Tapi bukan berarti gue tuh nggak suka bersosialisasi ya. Gue wajib bersosialisasi itu hal yang wajib lah. Tapi entah kenapa ya, gue tuh di sini susah banget gitu loh buat sosialisasi. Kenapa ya? Karena orang-orangnya kayak gitu bos gitu loh.
bawa sekumpulan sampah es dengan entengnya, dengan mukanya yang tidak berdosa, buang seketika ke sungai yang kami cintai, sungai terpanjang kami yaitu Sungai Kapuas. Itu kayak gue tuh kayak pusing banget aja gitu liatnya. Ngapain gue tuh kayak mau bersosialisasi sama orang-orang yang bahkan nggak kepikir gitu loh, kayak ini sungai bakal sehat nggak ya kalau gue buang gitu sampah gitu. Apa nggak kepikiran gitu loh, hewan, tumbuhan itu kan kayak makhluk hidup ya. Begitu juga menurut gue kayak alam ya, air, udara, semuanya tuh kayak apa ya, ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Karena adanya udara kita masih bisa bernafas, karena adanya air jadi kita bisa minum, mandi, melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi masih ada orang ya yang menjalani hari dengan membuang sampah seenaknya, tapi seakan-akan hidup mereka tuh ya baik-baik aja. Jadi gue tuh ada main sebuah game, gue juga udah jelaskan di video sebelumnya, yaitu Story of Season Grand Bazaar ya. Dimana gue tuh ketika bermain itu tuh gue merasa kayak tenang banget, warm banget hati gue gitu ya. Karena ada salah satu dimana di sebuah game itu ada mereka tuh kayak mengadakan sebuah acara Heart Day gitu ya di game itu. Heart Day itu apa? Heart Day itu adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh kepala desa kepada warganya untuk saling berbagi makanan satu sama lain ya. Dah menurut gue itu kayak sesuatu yang kecil tapi itu jadi mengajarkan kita terhadap kebersamaan, saling peduli antar tetangga, menjaga persaudaraan gitu kan. Jadi ya itu festival yang menurut gue tuh sangat baik, sangat green flag gitu ya. Tapi kenapa sih acara seperti itu nggak diselenggarakan di negara Konoha kita gitu? Gue maunya kita tuh kayak bagi-bagi makanan gitu loh, bukannya bagi-bagi asap. Dan ya mungkin ini adalah caranya Tuhan gitu ya untuk membuka semuanya. Dan gue juga kadang tuh merasa kita tuh kayak kejebak gitu loh. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang toksik gitu ya. Kita juga diarahi atau dipimpin oleh pemimpin yang juga nggak peduli gitu. Jadi gue tuh kayak bingung gitu loh. Gue harus hidup kayak gimana ya? Gue harus kemana gitu. Gue jadi bingung kok bisa ya gue tuh masih bertahan ya di tempat yang seperti ini. Jadi gue benar-benar terima kasih kepada orang tua gue yang telah membimbing gue sampai saat ini. Maksudnya dengan kondisi alam yang seperti ini dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik gitu, gue benar-benar kayak salut lah gitu sama orang tua gue yang bisa membimbing gue hingga walaupun dikelilingi oleh sesuatu kebiasaan yang gak baik tapi gue masih bisa bertahan. Saking banyaknya ya informasi-informasi jelek yang kita lihat di sosmed atau bahkan yang kita rasakan gitu ya sekarang gitu ya, bahkan hampir seringnya itu kayak udah jadi sebuah festival aja, festival 2 kali sekali dalam setahun gitu. Jadi gue harap kayak gue nggak tahu ya mau berharap gimana lagi. Gue tuh bahkan udah kayak udah diambang-ambang kayaknya gue nggak perlu berharap deh, gue menyerah aja lah gitu kan. Tapi ya kita nggak boleh menyerah, yang namanya doa ya guys ya. Kalau udah di keadaan yang chaos kayak gini, emang kita tuh bisa berharap sama Tuhan dan ya semoga kita bisa pulih ya dari asap-asapan ini gitu. Oke, mungkin itu aja dari video gue. Terima kasih udah menonton and see you next time in the next video.